Semangat pagi. Oke, Sobat Semanggi, kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini kita akan membahas kembali lagi hal yang berkaitan dengan sales, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke redaksi seputar seluk-beluk terkait sales. Di dalam proses penjualan, kita mengenal ada proses yang paling penting dalam hal ini adalah closing ya. Bagaimana caranya meyakinkan customer untuk membeli produk yang kita jual. Nah, kadang memang di saat closing, proses untuk closing ini, kadang sales juga menemui banyak sekali kendala. Kadang juga customer bilang, wah kemahalan mas, produk kamu harganya mahal banget, padahal di sana harganya sekian, misalkan kayak gitu. Atau banyak sekali keberatan-keberatan yang disampaikan oleh customer. Nah, sebenarnya banyak sekali teknik yang bisa digunakan atau tips-tips yang bisa dipakai untuk bisa meminimalisir keberatan dari customer sehingga memperbesar persentase untuk deal. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait hal itu. Saya ditemani oleh seorang pakar sales dari PT Kode Niaga Tama, Ibu Anita Sujayanti. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Pak Kori. Kita ketemu lagi Bu. Luar biasa. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Luar biasa Pak Kori. Saya selalu semangat kalau dapat undangan langsung dari Oke, podcast siap. Oke. Iya Bu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal podcast, kita mau membahas lagi hal terkait sales ya Bu ya. Salah satu proses penjualan itu kan kadang yang tadi saya sampaikan di sisi closing ya. Bagaimana sih sebenarnya? Ada nggak sih tips Bu, mungkin untuk bisa memperbesar persentase deal? Nah, kayak gitu. Kadang banyak sekali teman-teman sales yang, aduh, ada kendala nih Pak, kayak gitu. Keberatan dari customer, entah harga mahal atau apapun itu, akhirnya membuat bukan nggak jadi deal ya, tapi tertunda dealnya. Kayak gitu Bu. Mungkin ada tips dari Bu Nita. Seperti apa Bu, kalau Bu Nita menanggapi hal ini? Luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya seputar sales ya Pak ya? Iya. Seputar sales terhadap deal yang tertunda. Iya, seperti itu. Supaya tidak tertunda, tipsnya apa? Gitu kan? Iya. Saya berbagi pengalaman dari apa yang sudah cukup saya alami selama menggeluti dunia sales kurang lebih 12 tahun ini Pak Kori ya. Iya Bu. Akan saya rumuskan lebih sederhana lagi supaya teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita kali ini juga pengimplementasinya lebih mudah. Iya. Nah, yang paling populer itu biasa saya mengkerucut atas 5 tips sih Pak Kori. Oke. Tips yang pertama itu kita mengulas tentang benefit. Benefit ya. Benefit produk. Oke. Tentunya benefit ini juga harus ada korelasinya dengan apa pain yang sedang dicari oleh klien kita. Atau solusi apa sih yang dibutuhkan oleh klien kita supaya benefit yang kita peroleh ini bisa nyambung, bisa terkonek dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Iya. Jangan sampai kita mengutarakan satu benefit terhadap produk atau apapun yang kita jual, tapi memang tidak dibutuhkan oleh klien kita. Buang-buang waktu. Iya. Oke. Mungkin teman-teman sales di luar sana mungkin ada yang belum clear ya Bu ya. Mungkin ada bedanya nggak sih benefit dengan spesifikasi produk itu beda Bu ya? Kalau kita bicara spesifikasi, belum tentu spesifikasi yang dimiliki oleh produk kita yang kita jual itu dibutuhkan oleh klien. Oke. Nah, semisal contoh nih Pak, saya mau beli printer, yang kebetulan depan saya ini ada printer ini. Yeah. Printer ini memiliki 2 koneksi, salah satunya USB dan Bluetooth. Oke. Nah, klien kami inginnya print itu bisa dibawa kemana-mana dan terkonek dengan mobilnya. Apakah USB diperlukan? Tidak. Enggak. Iya. Yang diperlukan ya koneksi menggunakan Bluetooth. Itu yang tidak sedikit sales-sales nih, rekan-rekan kita, rekan-rekan sales ini terus membicarakan dengan fitur. Iya, fitur kayak gitu. Mereka lupa benar nggak sih fitur ini dibutuhkan, sehingga kalau dalam ilmu marketing itu nice-nya udah berbeda. Nice-nya kemana, Anda mau promosikannya kemana. Tidak tepat. Seperti itu sih Pak Kori kalau misalnya ditanya tentang perbedaan antara fitur dan benefit. Oke, berarti benefit itu lebih ke arah apa sih sebenarnya yang didapat oleh customer ya kalau memakai produknya. Oke, menarik banget.
Nextnya apa Bu? Mungkin tipsnya selanjutnya selain Oke, benefit ya. next yang selanjutnya kita perkuat dengan testimoni ya Pak ya. Testimoni. Testimoni Kuat sangat nih. penting sekali. Seseorang ingin membeli produk kita, ingin menggunakan jasa kita, kalau tidak didahului dari pengakuan atau meninggalkan satu kesan gitu ya. Kesan itu adalah hal yang mendorong secara emosional Pak. Ketika Anda bicara produk Anda bagus, Anda bicara pelayanan Anda bagus, namun tidak diperkuat dari kesaksian seseorang bahwasanya oh memang produknya bagus banget, oh memang pelayanannya bagus sekali. Nah itu juga masih setengah, masih 50% antara deal or not. Nah, oleh kenapa? Pengakuan seseorang itu perlu, karena apa? Pengakuan itu bicara tentang pengalaman sebenarnya, di mana orang mengakui atas pengalaman yang dia alami. Kalau bicara dia alami, berarti dia benar-benar sudah merasakan benefit-benefit yang saya sampaikan di poin pertama tadi. Seperti itu Pak Kori. Sampai ada istilah kecap nomor 1 Bu ya. Nah, apalagi bicara sales kan juga memang itu barang Allah. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Oke. Selanjutnya Bu, mungkin di poin selanjutnya ada hubungannya dengan ini enggak Bu ya? Maksud saya gini. Kalau tadi kan kita benar-benar bicara terkait di produk apa yang kita jual. Terus juga kan lebih ke benefit ya. Terus selanjutnya adalah testimoni. Jadi ada pihak lain yang bersaksi lah kita bilang yang oh ya benar kok kalau memang memperkuat statement tadi ya. Nah di step selanjutnya mungkin ada nggak sih Bu hal-hal yang istilahnya apa ya? Kalau itu tadi kan di testimoni ya orang sudah beli ya. Tapi kalau yang pre nih sebelum customer deal, nah itu mesti kita lakukan apa Bu? Biasanya ada beberapa upaya ya. Ini upaya program marketing gitu kan. Gak sedikit nih yang paling populer nih setelah kita lewatin masa Ramadan. Kita kan baru selesai masa Ramadan ya. Adanya satu periode memaksa seseorang untuk kepepet harus beli saat itu juga. Nah, seperti ini membuat situasi kepepet, situasi tergesa-gesa, situasi mendorong seseorang untuk memutuskan ya udah aku ambil sekarang aja. Seperti halnya session tertentu ini lagi ramai banget nih session Ramadan, session Habotna, session tanggal kembar. Memaksa seseorang ya udah transaksinya ya emang harus saat itu juga di tanggal itu juga. Yang tadinya bisa jadi nih, misal contoh nih Pak, printer ini saya belum butuh karena bisnis online saya baru jalan ya 2 bulan lagi. Namun 2 bulan lagi harganya udah mulai normal. Nah sekarang kalau saya check out sekarang untuk beli printer Kocok ini, itu bisa saya peroleh diskon sampai 50%. Ini kan berarti memaksa seseorang untuk meng-closing saat ini juga. Nah metode yang semacam ini terkadang orang lupa pentingnya satu momentum yang memang tidak bisa ditemui suatu waktu. Itu yang mendorong seseorang untuk membeli ya Pak ya. Tanpa bantuan pihak eksternal. Jadi effort dari internalnya sendiri. Terus ada lagi nih Pak Kori. Yang boleh dicoba, boleh tidak, tapi cukup powerful. Itu membuat estimasi biaya. Estimasi biaya itu kayak gimana Bu? Estimasi biaya itu misal seperti ini. Tidak sedikit produk yang kita jual, jasa yang kita berikan, itu sering terkendala hold deal ya Pak, di dealnya terpending karena tidak cukup bisa menggambarkan. Kalau kita bicara produk dan itu produk investasi gitu Pak ya, kita keluarkan uang 1 juta. Kalau Bapak beli printer tipe ini di saya 1 juta, tentunya beda dengan beli printer di toko sebelah seharga 600.000. Saya akan melakukan hitungan. Nah, kenapa kamu lebih mahal? Jika Ibu investasi ke saya dalam kurun waktu 1 juta dengan lifetime warranty yang kami berikan sekitar 2 tahun, untuk produk seperti ini Bapak Ibu biasanya dengan kapasitas cetak per harinya sekian lembar dan lain sebagainya, kita hitung Pak dengan kos per harinya sekian, kos materialnya sekian. Produk seperti ini tidak akan bertahan lebih dari 1,5 tahun. Nah, ketika Ibu investasi dengan nilai 1 juta, produk ini bisa tercover
lifetime-nya sampai 2 tahun. Hmm. Kos yang Bapak Ibu keluarkan dibandingkan selisih dari toko sebelah itu jauh lebih murah ketika Bapak Ibu beli produk di toko sebelah yang warantinya cuma 1 tahun. Biaya untuk servis di tahun sepanjang tahun kedua ini juga perlu dihitung. Apakah selisih dari perolehan barang pertama dengan selisih dari maintenance barang yang kedua yang dibeli dari toko sebelah itu worth it atau tidak? Oh iya, Nah, betul ini betul. yang harus kita jelaskan juga ke klien. Karena semata-mata seseorang memberikan pricing lebih tinggi dibandingkan yang lain itu pasti Pak ada hitungannya dan juga pasti ada added value-nya. Kenapa harga ini harus berbeda dari toko yang sebelumnya? Bahkan ini pernah Pak Kori pengalaman produknya sama persis, hanya beda tokonya doang gitu. Tapi ternyata setelah ditelusurin, ya user bisa merasakan bagaimana cara pelayanannya, bagaimana cara mengcover maintenance ya. Jadi pelayanan itu jangan sampai sebelum barang ini rusak, nah kita nggak melakukan pelayanan atau maintenance, jadi kita rajin follow up. Tidak berjalan proses maintenance ini ketika barang itu rusak. Yang sudah kan kalau kita beli produk baru di maintenance ketika barang itu sudah rusak atau ada kendala gitu ya. Tapi tidak sedikit kenapa harga berbeda walaupun barang sama, ternyata dia menganut dia semacam memberikan sistem maintenance berkala. Di mana maintenance berkala ini kegunaannya sebagai preventif Pak, langkah pencegahan ya. Sebelum produk ini benar-benar rusak atau ada trouble seperti itu. Itu terjadi Pak, sama merek sama, kemudian fitur kegunaan semua sama, tapi kenapa harganya berbeda? Ternyata memang ada added value yang tadi saya sampaikan. Harga mahal ini pasti didorong oleh added value yang berani diberikan oleh penyedia layanan atau penjual produk tersebut. Ini menarik Bu, yang poin terakhir ini Bu ya, poin keempat ya. Tidak banyak sales yang bisa melakukan ini Bu, hitung-hitungan ini. Ini yang kadang membuat customer juga, aduh sama aja kayaknya sama sebelah ya. Nah itu Bu ya, mungkin salah satu penyebabnya itu kayaknya. Nah itu dia kenapa saya bilang tidak serta-merta kegagalan satu prospek deal itu dikarenakan faktor eksternal. Kecakapan dari sellernya sendiri itu juga sangat perlu. Personalnya itu juga harus memiliki kemampuan untuk menghitung tadi loh. Kemampuan untuk menghitung. Selain kemampuan negosiasi skill yang paling populer itu kan seorang sales harus pandai bernegosiasi, jadi harus memiliki skill kemampuan negosiasi skill. Itu sebenarnya negosiasi skill itu bagaimana kita win-win dengan klien. Kalau dengan klien win-win tanpa harus merasa dikalahkan atau terkalahkan, saya pikir itu nggak ada masalah. Tapi itu juga tidak akan ada masalah ketika kamu benar-benar bisa menyampaikan tentang hitung-hitungan biaya tadi loh. Apalagi di produk yang dijual itu ada produk investasi. Betul. Jadi kita nggak sembarangan kan. Investasi di awal ini kira-kira akan bertahan sampai dalam kurun waktu berapa lama. Seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan 4 tips Bu ya. 4. Ada lagi Bu mungkin? Ada yang terakhir Pak. Terakhir ini juga sifatnya sunnah ya. Sunnah, siap. Pak, ya. Kenapa saya bilang sunnah? Karena tidak semua bisnis menyediakan ini. Apa gitu, semacam sampel atau tester atau semacam sampel atau tester. Nah, kenapa ini perlu diperlukan? Ini juga memperkuat ya. Bisa kita bicara saya bilang produk ini memiliki kecepatan 2 detik untuk 20.000 lembar cetak stiker pengiriman. Ini ngobrol Pak, teori. Ngomong nih ya, tulisan. Ketika tidak diperkuat dengan saya akan coba ya Bu, langsung di depan Bapak Ibu. Dicoba ada stopwatch-nya disampaikan dan hasilnya sesuai apa yang disampaikan. Ini sangat powerful sekali. Berarti memang yang disampaikan itu memang benar adanya. Sampel pun juga sangat penting. Yang paling biasanya sih kalau tester itu makanan ya Pak ya? Iya makanan biasanya. Kalau tester minuman atau makanan. Produk-produk yang berkaitan dengan
skanan atau produk-produk yang bisa digunakan saat itu juga itu memang sangat powerful. Tapi kalau barang-barang elektronik ini juga memang harus ditester dulu. Benar nggak nih, sesuai nggak, kayak kita bicara kipas angin gitu ya. Iya, oke. Kipas angin ini bisa berputar 360 derajat. Oke. Ternyata cuma 180 derajat aja. Nah, Iya. kita nggak coba, kita nggak tahu. Alhasil ya merasa ditipu, kemudian salesnya bohong, cuma pengen barangnya kejual aja. Bahkan yang lebih ekstrim itu mobil ya, jual mobil bisa test drive, betul. Jadi bisa ngerasain nyamannya pakai mobil setengah miliar dengan nyamannya pakai mobil yang di bawah 200 juta itu juga bisa ngerasain kan. Iya. Kuat Pak, tester ini juga salah satu faktor untuk mau jualan apa aja. Jika bisa didukung oleh poin yang kelima ini, ya itu akan memperkuat bukan alibi sih, itu akan memperkuat proses jual beli. Karena memang ya kita ngerasain benar apa yang disampaikan oleh seller ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh calon buyernya. Iya, tapi memang untuk yang poin terakhir tidak bisa untuk semua bisnis Bu ya. Betul. Kayak jasa gitu kayaknya. Iya. Ini nih Pak, maaf nih ya, kayak misal terapis gitu. Iya. Terapis di sini saya pijit dulu. Iya mungkin juga iya. Terus kayak jasa layanan tiket Traveloka, saya nggak tahu sih, atau mungkin Pak Puri sering dapat kupon-kupun dari Traveloka gratis sebenarnya itu dapat nggak? Kalau saya nggak pernah dapat sih Pak. Belum nih kebetulan. Kayaknya mungkin kalau lihat nanti ya ada masuk ya. Tindakan gitu ya. Iya. Baiknya itu terus ada lagi ya yang nggak bisa ditester. Ya memang kebanyakan lebih ke jasa sih. Iya jasa ya. Oke, menarik banget ya. Ada 5 tips. Jadi agar memang customer ya menyegerakan untuk segera deal, untuk segera membeli produk yang kita jual. Oke Bu, kita belajar banyak hari ini. Terima kasih Bu Nita ilmunya, sharing ilmunya. Oke Sobat Semanggi, tadi sudah dicatat ya 5 poin penting nih. Jadi teman-teman sales bisa langsung praktekkan karena yang disampaikan Bu Anita tadi itu sudah bisa langsung dipraktekkan. Bukan teori lagi karena sudah terbukti, sudah dilakukan. Ya, praktisi. Jadi yang ngomong bukan lagi langsung nih, praktisinya langsung. Oke, kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya dengan materi berbeda yang juga tentunya tidak kalah menarik. Kita ketemu lagi. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi.